Falsafah Jawa keris sebagai simbol. Keris memang diperjualbelikan secara massal sebagai souvenir atau sarana peragaan dalam pelajaran di sekolah-sekolah. Dalam hal ini, keris memiliki wujud kuantitatif yang sering orang menyebut keris pasaran. Sama halnya selembar kain batik. Tendensi kuantitatif ini terbuat dari batik cap, bukan batik tulis. Apabila batik kualitatif itu adalah batik tulis yang diproses dengan cara membatik dengan tangan, keris kualitatif dibuat oleh seorang empu atau pengrajin keris pilihan masa kini. Dalam artian kualitatif itulah keris dapat diposisikan selaku simbol, entah simbol sebagai pengganti pengantin pria sebagaimana dalam prosesi pernikahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Karena tatkala datang hari perkawinan, Gus Dur selaku pengantin pria masih belajar di Irak atau juga simbol lengkap dan paripurnanya kehidupan seseorang manusia Jawa dalam semesta hidupnya. Pertama, keris sebagai pengganti pengantin pria menunjukkan betapa tinggi dan mendalamnya makna keris bagi budaya dan falsafah Jawa. Sebagaimana pernikahan dan perkawinan memuat dimensi sakralnya. Dengan demikian, keris bagi orang Jawa memiliki kesakralan yang begitu magisnya sampai-sampai dianggap mampu dan cocok mewakili seorang pengantin pria yang karena suatu hal yang tak terelakkan tidak bisa hadir dalam ritual perkawinan. Dengan demikian, jelaslah betapa keramatnya sebilah keris. Keris adalah satu di antara pusaka keratin yang dikeramatkan. Bahkan untuk memberinya martabat sebilah keris disebut dengan sebutan kiahi atau kiai, sebagaimana pusaka keraton lainnya, tombak, gamelan, kereta, dan sebagainya. Dalam pada itu, di sisi lain, dalam budaya Jawa klasik ada dikenal parameter kelengkapan dan kesempurnaan hidup pria Jawa sebagai berikut. Kelengkapan ini memiliki simbolik yang dalam bahwa kehidupan seorang pria Jawa baru mengalami kesempurnaannya ketika berhasil mencapai 5 jenis pemilikan, yakni wisma, curiga atau keris, kukila, wanita, dan turangga. Ada 2 pendapat untuk 5 jenis pemilikan itu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Pariwara Pustaka Nusantara. Pendapat pertama, menerjemahkan secara harfiah saja. Pertama, wisma atau rumah. Maksudnya seorang dalam hidupnya harus memiliki rumah tempat tinggal. Kedua adalah curiga atau keris. Yang dimaksud dalam keris itu sendiri yang biasanya merupakan pemberian atau warisan orang tuanya secara turun-temurun atau dari hasil pencarian atau pembelian sendiri. Ketiga adalah kukila atau burung. Yang dimaksud adalah bahwa seorang perlu mempunyai burung peliharaan yang lazimnya adalah burung perkutut. Keempat adalah wanita. Sebagai seorang istri yang frasa Jawa, garwa adalah sigaran nyawa atau belahan jiwa. Adapun pemilikan yang kelima adalah turangga atau kuda. Yang dimaksudkan adalah kuda itu sendiri sebagai kelangenan atau kuda tunggangan. Dalam zaman kontemporer bisa digantikan mobil atau motor. Maka lengkaplah kehidupan seorang Jawa manakala kelima capaian dan pemilikan itu sudah melekat dalam rumah tangganya. Pendapat kedua adalah pendapat simbolik di mana kelima hal tadi harus ditafsirkan sedemikian rupa sebagai syarat keparipurnaan kehidupan seorang pria Jawa sebagai berikut. Wisma ditafsirkan sebagai watak atau momot, bahwa seorang pria khususnya dalam kedudukannya sebagai pemimpin rumah tangga harus mempunyai watak seperti samudra, siap menampung dan menerima keadaan kondisi apapun dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan ngayomi. Kedua, seorang pria dalam kehidupan perlu memiliki curiga atau keris. Tafsirannya adalah ketajaman akal budi atau bright smart. Seorang pria dalam mengemudikan bahtera kerumah tanggaan dan kehidupan masyarakat perlu memiliki kecerdasan dan kepintaran guna mencapai solusi yang bijaksana atau berbagai permasalahan hidupnya. Ketiga adalah kukila atau burung. Tafsirannya adalah bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pilihan kosakata, ucapan, dan tutur kata yang santun, penuh kebajikan itu sangat penting. Ajaran budaya Jawa ini secara mengherankan ternyata cocok dengan ilmu motivasi modern. Contohnya oleh Buffon Oswald.
dalam bukunya Every Word Has Power. Diterjemahkan keajaiban kata-kata Gramedia 2008. Simak apa yang dimotivasikan oleh Yvonne Oswald. Ketika Anda mengubah percakapan dalam diri menjadi lebih menyadari diri dan membuat keputusan-keputusan baru, Anda akan menemukan diri lebih bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Kesehatan Anda akan membaik karena naluri, optimisme, dan tindakan menjadi bagian alami dari hidup sehari-hari Anda. Hanya dengan memfokuskan perhatian Anda pada kata-kata baik, ia akan mengingatkan Anda akan setiap kejadian yang baik. Kata-kata yang berenergi tinggi, yang berdaya kuat seperti riang, gembira, sukses, atau cinta, bergetar dengan getaran lebih tinggi dengan cepat karenanya meningkatkan perasaan senang Anda. Kata-kata berenergi rendah seperti kesedihan dan bersalah beresonansi pada frekuensi yang lebih rendah. Kata-kata tersebut kemudian Anda merasa kurang gembira dengan secara harfiah menurunkan tingkat energi Anda. Akal bawah sadar Anda berpikir melalui gambar dan simbol, jadi susun bahasa Anda sedemikian rupa untuk menciptakan gambar-gambar di benak tentang apa yang Anda inginkan untuk terjadi atau apa yang Anda hasratkan. Bagaimana? Anda menyelaraskan dunia ini di dalam dan di luar diri Anda? Langkah pertama adalah mengubah pola percakapan internal dan eksternal. Ubah pola pikir dan bahasa Anda untuk mendatangkan keajaiban daya kreatif dan transformatif. Jadi yang dimaksud dengan burung di sini secara detonatif dimaksudkan suara atau kicauannya yang merdu merayu yang konotasinya adalah keindahan dan validitas tutur kata. Keempat adalah wanita, tafsirannya adalah kehalusan perasaan dan kelembutan hati. Kelima adalah turangga atau kuda, tafsirannya adalah kekukuhan tekad dan ketabahannya, atau bahwa seorang pemimpin rumah tangga perlu memiliki ketahanan mental yang tegar dan tahan banting, dan selalu siap sedia dipacu ibarat kuda yang selalu memenangkan pacuan. Adapun dalam sastra Jawa, kelima jenis capaian dan pemilikan sebagai syarat keutamaan rumah tangga tersebut sering dilantunkan dalam tembang Macapat jenis tembang pangkur sebagai berikut. Poma jiwa nganti kawuntat, para pria mamri utameng urip, nglunta nganti antuk, limo probating kesah. Yaku wismo curiga tan kena kantun kukilo miwah wanita, genepe limo turangga. Untuk mendapatkan keris pustaka sepuh dan bertuah, sesuai dengan manfaat yang akan menunjang kehidupan Anda dalam hal kewibawaan, kerejekian, asmara, dan rumah tangga, hubungi kontak 0812888540 atau kunjungi www.kolektorkeris.com. Like jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait pustaka yang menjadi koleksi Anda di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak. Salam Rahayu.